Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Malam ke-11 saya kira masih tetap kita patut bersyukur dengan protokol kesehatan kita bisa melaksanakan sholat tarawih ibadah di Masjid Al-Markaz Al-Islami. Kita patut syukuri karena tahun lalu sepenuhnya kita tidak bisa laksanakan. Alhamdulillah. Tema ceramah malam ini puasa dan kepedulian kepada duafa. Mudah-mudahan kita bisa kemukakan ada 3 komponen. Yang pertama, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kepedulian? Kepedulian itu adalah rasa empati, rasa senasib sepenanggungan, rasa persaudaraan, rasa sesama manusia. Saya nggak tahu bahasa Makassarnya, bahasa Bugisnya persebembuah, nggak tahu bahasa Makassarnya apa. Maaf, saya orang Bugis. Persebembuah. Tentu ada juga bahasa Mandarnya, ini Prof Basri ini. Persebembuah. Kepada siapa? Kepada kaum duafa. Siapa itu kaum duafa? Adalah mereka kurang berhasil. Negeri kita ini kan negeri makmur, negeri kaya, bukan negeri makmur, negeri kaya. Tetapi dia kurang berhasil meraih kesuksesan di negara kaya ini. Dia kurang beruntung. Pembangunan sudah bukan main majunya, bukan main sudah pemimpin kita sudah berbusa-busa mulutnya menyampaikan bahwa kita telah melakukan sesuatu, tapi masih saja ada orang yang belum beruntung. Duafa, mereka yang miskin, dapat hari ini sudah syukur bisa beli beras 1 liter, besok belum tentu. Nah, ini rasa empati, rasa bersaudara, rasa senasib kepada mereka-mereka ini. Ini yang masuk tema hari ini. Apa dasarnya sehingga kita seorang muslim, seorang muslimat harus peduli kepada sesamanya, kepada saudaranya yang kurang beruntung tadi, kurang memperoleh hasil pembangunan. Tetap aja walaupun dia sudah kerja keras. Apa dasarnya? Hadirin sekalian terhormat, yang pertama, kita ini makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan, tanpa keikutsertaan orang lain. Kita mau ke sini saja, ke Masjid Al-Markaz ini untuk beribadah, itu luar biasa banyaknya orang yang membantu kita. Ada di antara kita yang naik mobil, naik motor, adakah yang bisa di sini yang bikin sendiri motor atau mobil? Kan nggak ada itu. Semuanya harus beli. Orang yang bikinkan baru kita bisa pakai. Ini baju kita, baju yang saya pakai, yang saudara-saudara jemaah pakai. Kalau tidak dibantu orang lain, kan nggak bisa. Tidak bisa kita ke sini. Kita bisa pakai kalau di Mekah lagi umrah atau haji, ya memang tidak perlu kita bantuan, cukup kain diselimutkan di badan kita. Tapi kalau pergi seperti ini, kan perlu kita ambil baju kita yang bagus-bagus, yang baru, yang masih wangi. Kalau perlu yang belum dicuci. Itu semuanya bantuan orang lain. Mulai dari atas ujung kaki, songkok, masker ini, dan seterusnya sampai ujung kaki. Saya kesulitan duduk salat, harus pakai kursi. Itu kursi biasanya buatan Cina, buatan komunis, masuk di masjid. Coba, itu buktinya bahwa kita makhluk sosial. Nggak bisa ada yang enggak
aku mau hidup sendiri. Pasti kok garamannya. Coba siapa yang bisa bikin garam sendiri di sini? Itu satu, kita makhluk sosial. Kemudian harta, ya baju yang kita beli, kekayaan, tabungan, mungkin ada di antara kita banyak rumahnya sewa rumah, penghasilan, pendapatan, ada bisnisnya. Memang semua itu adalah harta, uang yang ada di kantong kita. Itu merupakan hasil kepintaran, hasil kerja sendiri, hasil jeripaya, hasil cucuran keringat. Betul. Tapi jangan lupa dalam Islam disebutkan bahwa harta itu adalah ada nilai sosialnya, ada nilai kebersamaannya. Tidak bisa ketika rezeki mau masuk ke kita, itu juga ada bantuannya orang lain. Seorang pegawai tidak bisa langsung begitu saja, harus diamper gajinya oleh juru bayar, oleh bendahara. Nggak bisa sendiri, nggak bisa orang, enggak, ini kan rezeki saya sendiri. Harta kita itu ada nilai sosialnya. Itulah sebabnya maka saya kecewa kalau jemaah sekalian ada yang ketinggalan tidak mengisi kotak amal malam ini. Saya kecewa karena dia merasa bahwa uangnya itu sepenuhnya miliknya. Tidak. Ada haknya orang lain, ada haknya tadi yang protokol itu, yang baca itu, ada haknya dia. Kan kalau tidak masuk uang kita di kotak amal, sumbangan kita, infak kita, apa saja, tidak ada yang disebut itu. Itu ada haknya itu. Protokol itu menyampaikan bahwa ada. Sebetulnya ketika dia menyampaikan itu, dia menyampaikan bahwa ada uangmu masuk di sini. Ada hak sosial, ada hak bersamaan. Wa fi amwalikum, di dalam hartamu, di dalam kantongmu, di dalam dompetmu, di dalam tabunganmu, di dalam taruh-taruh duitmu di bawah bantal, hakun, ada haknya. Coba, haknya orang lain. Siapa yang punya hak? Lisail. Haknya orang yang meminta-minta. Jadi kalau ada orang minta-minta, jangan sekali-kali usir, jangan sekali kata-katain. Belum tentu ini orang miskin datang ke sini. Tidak mungkin datang minta-minta kalau bukan orang miskin. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin, mustahil saya pergi minta-minta kepada dari rumah ke rumah. Mustahil saya. Ada harga diri saya. Ada haknya orang yang minta. Termasuk protokol itu minta tadi itu. Sebetulnya diminta itu. Dia minta. Cuma Anda tidak dengar. Saya dengar kok. Bahwa dia meminta kita memberikan, ada hak. Wal mahrum. Jadi ada juga haknya orang. Kalau kita lihat ada orang sangat butuh, sangat perlu, tapi dia tidak sampai hati meminta, ada harga dirinya. Mau lihat siapa itu orang yang seperti itu pemulu. Apa pernah dia minta-minta itu pemulu? Tidak pernah itu. Tidak pernah menengadahkan tangannya itu. Tapi dia itu orang butuh, ada haknya di dalam harta kita, di dalam kantong kita, di dalam dompet kita. Ada haknya itu kotak amal itu di dompet kita, hadirin sekalian takab. Ini perlu kita ketahui. Wah, bisa panjang ini ceramah saya, padahal petunjuknya Satgas Covid tidak boleh panjang. Masih bisa saya tambah karena masih ada sedikit ini tambahan. Kalau diizinkan saya tambah. Gimana saya tambah jemaah? Tambah lagi di? Iya, tambah sama lu. Itu satu. Di dalam harta kita Allah memerintahkan wa atizal qurba haqqahu wal miskin. Allah mengatakan tidak. Kamu harus memberikan haknya kerabatmu.
Ada yang mengatakan kerabat kita itu termasuk orang tua kita. Kalau kebetulan orang tua kita sudah tua, tidak lagi, sebab semakin tua seperti saya, semakin kurang rezekinya. Mono ni dalek maco ni. Mono ni, siapa yang agak 60-an ke atas itu, mono ni itu dalek. Kecuali Pak JK. Pak JK tidak mono dalek. Nah, ada yang mengatakan orang tua juga termasuk al-qurba, itu harus kita berikan. Tapi ada yang tidak memasukkan bahwa kepada orang tua itu kewajiban. Tidak bisa, tidak, harus kita. Jadi kalau perlu, kalau memang sering tidak disepakati, ya sembunyi-sembunyilah sedikit, tidak apa-apa gitu kepada orang tua. Wa tidal qurba, kepada kerabat dulu yang harus diberikan. Wal miskin, baru nih orang miskin. Jadi harus kita memang mampu memberi. Memberi itu adalah satu budaya yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tangan di atas sebagai tangan di bawah. Mengapa itu? Itulah sebabnya maka kita harus peduli. Karena memang kita harus memberi. Harus memberi. Sesulit apapun hidup kita, harus kita bisa memberi. Karena kita mampu memberi, karena kita mampu berbagi. Iya naro nalite pamasena dalle oleh Allah Ta'ala. Iya naro, itulah yang menjadi titian jembatan emas pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Jangan takut memberi. Mungkin ada di antara kita yang berkata, kamu aja iya tergendek toh. Kamu iya tergendek toh. Tidak. Sisihkan, jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Kita nanti di akhirat harus banyak jenis-jenis amal kebajikan yang telah kita lakukan di muka bumi. Wa tizal qurba haqqahu wal miskin. Apalagi, ada lagi. Ternyata harta itu tidak boleh hanya berputar di kalangan orang-orang kaya. Tidak boleh. Saya enggak ingat apa likaila yakuna, apa takuna. Dulatan bainal agniya. Tidak boleh harta itu hanya berputar di kalangan orang kaya mereka aja. Ya, itulah sebabnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus berzakat, kita harus berinfak, kita harus bersedekah, kita harus berwakaf. Ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Hadirin sekalian terhormat. Dan tidak kalah pentingnya adalah ini satu, bahwa itulah tanda wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur karena kita mendapatkan rezeki sekecil apapun, sesedikit apapun. Ternyata kita rela ikhlas berbagi. Mudah-mudahan besok malam tidak ada lagi orang yang absen, ketinggalan, lupa mengisi kota apa. Saya minta kita janjian ya. Gimana? Kita janjian jemaah. Kita janjian. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Kalau masih bisa saya tambah 2 menit, saya mau tambah lagi 2 menit. Saya tambah lagi 2 menit. Bagaimana cara melaksanakan kepedulian itu kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kepada orang miskin? Ada 2. Yang pertama, bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Ada tetangga kita yang kesulitan, ya kita berikan, kita bagi. Selagi beras di rumah masih ada 50 liter, mega mupa tuh, bagi. Kalian ini ngero kasih beli bola yang kesulitan. Ya, deta tuh mega si liter yang malah yang marnu nih 2 liter yang marnu lada nih 5 sebuah mau 10 sebuah marnu lada. Nah, karena itu biasanya selalu diprotes, selalu dikritik orang Islam kalau bulan Ramadan luar biasa belanjanya, meningkatnya asap dapurnya. Kalau biasanya begini-begini, itu kalau bulan Ramadan malinco mendre tandre nero asap dapurnya.
Kalau selama ini kita selalu kritik, tapi tahun ini tidak apa-apa umat Islam semakin meninggikan asap dapurnya. Belanja sebanyak-banyaknya sesuai dengan anjuran presiden kita. Kita harus berbelanja. Kita putar ekonomi itu, kita putar itu uang itu. Jangan kita simpan di kantong, jangan kita simpan di bawah bantal. Belanjakan itu uang itu yang ada. Tapi aja tuh sini capu, Pak Menderasa ketemu. Belanjakan, karena itu bisa memutar. Pesan kepada istri, kalau ketemu tukang sayur jangan terlalu minta, tawar. Ketemu penjual ikan jangan terlalu tawar itu penjual ikan. Kasihan mereka itu orang susah, orang miskin. Tawar perlu juga. Tetap perlu tawar. Kalau taliwan-liwan lina. Nah, secara perorangan kita yang mengeluarkan. Kita masukkan di infak di masjid, di mana kebaikan semuanya itu secara sendiri. Tetapi biasanya kalau secara sendiri itu tidak terlalu berarti, kurang berarti. Itulah sebabnya maka jalan lain adalah kita berorganisasi. Insya Allah kita di Al-Markas kita telah melakukan itu. Kita sudah melakukan, ada namanya Baitul Mal, ada koperasi. Sayang belum sukses, mudah-mudahan. Tapi ada satu yang dilakukan oleh saudara Maskur, Ikatan Persaudaraan Ittihadul Muballighin, Ittihadul Imam, yaitu melakukan donasi. Nah, kalau ada yang diantara kita kumpul bersama di situ, mungkin hanya 100.000 satu bulan kita kumpul di situ, tapi lebih bermakna, lebih bermanfaat karena dilakukan secara bersama-sama. Al-Ittihadu Quwwah. Jadi kalau ada di antara kita yang kalau saya berinfak hanya 100.000 satu bulan sendiri tidak berarti. Lebih serahkan kepada Ittihad, ada kantornya di sebelah di bawah, bahwa saya mau menjadi donatur setiap bulan 100.000, masukkan di situ. Itu lebih bermakna dan lebih berarti sampai terkumpul, tidak dibawa dari 15 juta per bulan. Itulah yang dimanfaatkan untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang kesulitan. Kesimpulannya adalah bahwa kepedulian seorang muslim yang terakhir adalah bahwa ternyata ibadah puasa ini seperti kita ketahui selalu melatih kita agar kita prihatin, kita kasihan, kita ibah kepada saudara-saudara kita yang kesulitan. Sebagai kesimpulan untuk saya bahwa memang ajaran kepedulian itu merupakan ajaran yang melekat pada Islam dan melekat pada diri kita sebagai manusia. Mohon maaf agak panjang, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.